Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Billy dalam program pendalaman Alkitab. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik menarik, yakni mengenai guru palsu. Kalau pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai nabi palsu, maka tidaklah lengkap pembahasan kita tanpa kita membahas mengenai tandem utama dari nabi palsu, yaitu guru-guru palsu. Tidak ada satupun hamba-hamba Tuhan yang hidup hari ini tuh mau disebut sebagai nabi atau guru palsu. Tetapi pada dasarnya memang Yesus menyebut istilah nabi dan guru palsu itu adalah sebuah sebutan bagaimana Tuhan mengkategorikan hamba-hambanya itu berdasarkan buah yang ia hasilkan. Karena kebanyakan hamba-hamba Tuhan memang merasa bahwa mereka adalah hamba-hamba yang sejati. Buktinya di dalam Matius pasal yang ke-7, ketika mereka berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan, mereka berkata, bukankah kami sudah bernubuat, bukankah kami sudah mengusir setan, bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat demi nama-Mu? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Untuk memulai membahas mengenai guru palsu, kita akan terlebih dahulu membaca ayat firman Tuhan yang menjadi acuan, yaitu di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saya akan menggarisbawahi kata sesat. Kata ini bisa diartikan secara harafiah adalah salah jalan atau salah arah tujuan. Jadi bisa kita simpulkan, guru-guru palsu di akhir zaman itu bertanggung jawab karena sudah menyerongkan jalan kebenaran atau membelokkan tujuan yang sejati kepada tujuan-tujuan yang bukanlah pokok di dalam ajaran Kristus Yesus. Orang yang dikategorikan guru palsu, sebenarnya mereka tidak merasa bahwa mereka tuh guru palsu. Mereka berpikir bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sejati, karena tidak ada seorang pun yang pengen disebut sebagai guru palsu, bukan? Tetapi Tuhan Yesus mengkategorikan mereka menjadi guru palsu justru karena buah yang mereka hasilkan. Ketika mereka tidak lagi menjadi teladan yang benar, tetapi justru menyerongkan jalan kebenaran kepada hal-hal yang bukan merupakan tujuan utama dari Kristus bagi jemaatnya. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Ketika kita merasa bahwa kita hamba Tuhan yang benar, yang sejati, ternyata buah yang kita hasilkan tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Atau misi yang kita kerjakan itu salah dari tujuan Allah yang sejati. Nah, kalau ditanya, apakah guru palsu menggunakan landasan firman yang benar? Iya, mereka menggunakan kitab suci yang sama. Tetapi masalahnya, apa yang mereka ajarkan itu bukanlah poin-poin utama yang Tuhan ingin tanamkan bagi jemaat Tuhan. Tetapi fokus utama pemberitaan para guru palsu ini jelas bukanlah memberitakan mengenai Kristus, tetapi hal-hal yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Coba saudara mengingat kembali pencobaan di padang gurun. Apa saja yang ditawarkan iblis kepada Yesus? Yang pertama, ketika Yesus lapar, iblis memberikan sebuah opsi kepada Yesus dengan membuat batu menjadi roti. Satu, soal perut. Kedua, iblis membawa Yesus naik ke atas bubungan bait suci dan menyuruh Yesus terjun dari atas sana, karena malaikat Tuhan pasti akan menatang Yesus di atas tangan mereka supaya kakinya tidak terantuk pada batu. Kedua, itu bicara soal perlindungan, proteksi. Lalu yang terakhir, apa yang iblis tawarkan kepada Yesus? Kekayaan dan kemuliaan kerajaan di dunia ini, asal Yesus sujud menyembah kepada iblis. Ini bicara hidup kaya, hidup diberkati. Jadi fokus dari kebanyakan guru palsu ini sama seperti apa yang iblis tawarkan kepada Yesus. Satu, urusan perut, hidup nyaman, hidup enak. Kedua, perlindungan Tuhan, senantiasa dipelihara Tuhan. Yang ketiga, kekayaan, hidup senantiasa mengalami terobosan finansial, keuangan yang dipulihkan. Bukankah itu berita Injil kebanyakan dari guru-guru di akhir zaman? Sementara pengajaran yang sejati berpusat kepada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Mereka lebih fokus kepada pemulihan keuangan, hidup yang sukses, hidup yang kaya,
semakin kaya dan luar biasa kaya. Itu yang selalu digaungkan di dalam rumah Tuhan hari-hari ini. Tetapi pengenalan akan Tuhannya nol. Jadi porsi pengajaran mengenai financial breakthrough itu lebih dominan hari ini diajarkan ketimbang pokok-pokok kekristenan seperti mengenal Kristus, mengenal ketuhanan Yesus Kristus, pikul salib, sangkal diri. Karena pembahasan-pembahasan dan pendalaman Alkitab seperti ini tidaklah menarik bagi gereja, tidaklah menarik mungkin bagi jemaat. Sehingga akhirnya guru-guru ini mencari sesuatu yang menarik untuk diberitakan, dan itu menjadi kebutuhan jemaat. Siapa yang tidak ingin hidup sukses? Siapa yang tidak ingin hidup kaya? Maka berita Injil hari ini jelas pesan utamanya adalah kemakmuran. Itulah yang sedang diberitakan oleh guru-guru palsu di akhir zaman. Sehingga tidak heran ada begitu banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang akhirnya meninggalkan kekristenan, melepaskan imannya karena mereka merasa bahwa di dalam gereja mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak diajarkan takut dan mengasihi Tuhan. Mereka lebih banyak diajarkan bagaimana hidup menjadi kaya. Padahal lucunya orang terkaya di dunia ini kebanyakan bukanlah orang-orang Kristen, maaf kata. Nah, masih dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama tadi, di situ juga dikatakan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Hari ini di gereja muncul adanya ajaran-ajaran palsu yang menyusup seperti kebenaran, yang berkata bahwa kita tidak cukup diselamatkan oleh karena iman saja. Kita harus ada perbuatan-perbuatan juga yang ditambahkan. Ada konsep yang hari ini menyusup masuk di dalam gereja yang berkata bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Ini yang berbahaya. Ajaran ini mulai berkembang dan mengatakan bahwa kita diselamatkan itu tidak cukup hanya oleh iman saja, tetapi juga oleh perbuatan. Nah, ini berbahaya. Kedengarannya tricky ya, kelihatannya benar, tetapi ini adalah penyesatan. Karena sekali lagi, seandainya ada jalan keselamatan di luar Kristus, atau seandainya iman saja tidak cukup untuk membuat kita diselamatkan, maka buat apa Yesus Kristus turun meninggalkan kemuliaan dan kesetaraannya dengan Bapa menjadi manusia atau kenosis? Buat apa? Seandainya masih ada jalan keselamatan di luar sana, sekalipun tidak harus melewati Kristus, buat apa? Karena keselamatan itu sudah jelas. Sola fide, sola gratia. Hanya karena iman, hanya karena anugerah kamu diselamatkan, bukan oleh hasil usahamu. Sebenarnya sejarah tuh mencatat ya, seorang Martin Luther itu pernah ingin mengeluarkan surat Yakobus ya. Surat Yakobus saudara tentu tahu ada salah satu pembahasan pasalnya itu mengenai iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Martin Luther berpikir bahwa ini sesat. Makanya ia berjuang untuk mau mengeluarkan surat Yakobus ini dari kanon Alkitab kita. Karena apa? Karena dia berprinsip bahwa keselamatan itu adalah only faith, hanya oleh iman. Keselamatan itu hanya oleh anugerah. Tetapi akhirnya kita bisa memahami ya, kalau kita melihat latar belakang dari penulisan surat Yakobus ini memang ditujukan kepada mereka, orang-orang yang mengatakan sudah diselamatkan, orang-orang yang berkata memiliki iman kepada Kristus, tetapi perbuatan-perbuatan yang mereka hasilkan itu berlawanan dengan Kristus. Sama seperti kita juga sekarang. Jangan berani-berani mengaku saya orang Kristen. Karena pada awalnya istilah Kristen itu lahir sebagai ejekan bagi mereka yang mengikuti Kristus. Kristen itu sendiri artinya serupa atau memiliki sifat seperti Kristus. Maka kalau kita berkata saya adalah orang Kristen, lihat dulu dong hidup saudara bagaimana. Apakah berpadanan dengan Kristus? Jadi kalau kita boleh tegaskan sekali lagi, tidak akan ada pernah satupun yang bisa menggantikan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu adalah harga mati. Saudara tentu pernah mendengar seorang yang disalibkan di sisi Yesus. Ia adalah seorang penjahat yang digantung di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Sementara yang satu menghujat Yesus, dia malah berkata sebaliknya. Dia membenarkan keadaan Yesus bahwa orang ini tidak bersalah. Kalau kita ini digantung, kita patut menerima hukuman. Tetapi dia tidak bersalah. Lalu ia berkata sesuatu yang
sangat memorable sekali ya. Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Lalu Yesus menjawab, pada hari ini juga engkau berjalan-jalan bersama dengan aku di Firdaus. Di dalam Injil, saya melihat ada seorang yang menerima jaminan keselamatan, yaitu orang yang disalibkan di sisi Yesus. Ia tidak punya alasan untuk selamat. Ia tidak memiliki perbuatan. Tetapi oleh karena ia percaya kepada Yesus, ia diselamatkan. Itulah kedaulatan Tuhan. Masalahnya orang-orang mulai berpikir kok terlalu mudah ya keselamatan itu. Hanya dengan iman orang bisa diselamatkan, itu rasanya terlalu mudah. Makanya guru-guru palsu menambahi lagi. Tidak cukup kita tuh diselamatkan dengan iman. Kita harus nambahin lagi dengan perbuatan. Makanya saya juga pernah mendengar, sekalipun kamu diselamatkan dengan iman, kalau kamu tidak punya perbuatan, kamu gak bisa selamat. Ini keliru, bos. Bukan seperti itu. Yesus sudah memberikan penjelasannya di dalam Matius 7, bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Artinya kalau saudara diselamatkan dengan iman yang benar, seharusnya bukti bahwa saudara diselamatkan itu, saudara akan menghasilkan buah. Nah itu dia. Buah itu ya perbuatan itu. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Bukan berarti Yakobus itu berkata bahwa perbuatan yang menyelamatkan kita. Bukan. Tetapi iman yang sejati oleh karena kita percaya Yesus, pasti diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang sejati, yang menjadi buah daripada iman itu sendiri. Kita harus mengklirkan hal ini, bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Nah, poin yang kedua, dikatakan bahwa guru-guru palsu itu membawa lifestyle yang penuh dengan hawa nafsu. Mari kita membaca ayat firman Tuhan lanjutan, yaitu di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Kalau kita belajar definisi dari kata guru, maka kita pernah tentunya mendengarkan istilah guru itu digugu lan ditiru, yang artinya dipercayai lalu diikuti. Nah, jadi bisa dibilang guru-guru itu sebenarnya adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai influencer. Orang-orang tentunya akan mengikuti apa yang ia ajarkan. Itu sebabnya peran seorang guru di akhir zaman itu sangat vital. Saudara, belok sedikit aja dari fokus yang utama, itu ujungnya pasti serong. Salah mengukur dengan kompas beberapa derajat saja, saudara ketika di ujung, saudara nggak akan sampai di tujuan. Saudara belok, karena makin ke ujung, makin ke sana, itu makin melebar derajatnya. Jadi kebenaran firman Tuhan tipis-tipis mungkin disimpangkan oleh guru palsu. Masih pegang kitab suci, masih pakai landasan firman yang benar, tetapi diserongkan sedikit dari tujuan yang sejati. Itu sudah menyesatkan banget. Karena ada begitu banyak jemaat Tuhan yang tidak sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus, yang hidup memikul salib, menyangkal diri, yang hidup mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi hari ini tuh berbeda sekali ya. Guru-guru palsu ini banyak mengajarkan bahwa menjadi murid-murid Kristus itu harus menjadi orang-orang yang diberkati secara finansial. Karena kalau mereka tidak kaya, berarti mereka sedang mengikuti Tuhan yang salah. Jadi poinnya, orang percaya itu harus kaya, harus diberkati secara finansial. Karena kalau tidak demikian, maka mereka salah jalan. Kemudian dari gaya hidup para guru palsu ini, mereka menunjukkan gaya hidup yang jauh dari cerminan seorang hamba Tuhan yang sejati. Mereka terlihat seperti selebriti dan terlihat seperti pengusaha kaya nan flamboyan, seperti sultan dengan outfit yang super duper mehong, guys. Belum lagi memamerkan gadget, mobil mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, tidak heran ada begitu banyak jemaat yang berpikir, oh ini dia model kekristenan yang sejati itu harusnya kayak gini. Diberkati secara finansial, punya penampilan yang elegan. Sehingga ada begitu banyak yang berlomba-lomba ingin memiliki gaya hidup sama seperti guru-guru palsu ini. Karena bagi mereka, guru-guru inilah teladan, baik di dalam pengajaran maupun di dalam kehidupan. Nah, dalam setiap pengajarannya, guru-guru palsu ini juga menekankan bahwa kalau jemaat ingin memiliki kehidupan dengan terobosan finansial yang sama seperti mereka, maka jemaat harus didorong untuk melakukan firman Tuhan, khususnya menabur ke dalam gereja, karena pasti Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Akhirnya jemaat karena ambisi, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang diberkati, ingin menjadi orang sukses,
habis-habisan menabur, semuanya diberikan. Sampai-sampai dengan iman berhutang untuk menabur. Sampai-sampai dengan iman menjual semua aset dan diberikan buat gereja. Supaya apa? Supaya dikembalikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Akhirnya guru-guru palsu ini menjadi semakin kaya dan jemaat semakin miskin. Kemudian muncullah beberapa produk dari gereja. Yang pertama disebut persepuluhan. Walaupun hukum mengenai persepuluhan yang diajarkan oleh gereja ini masih belum jelas petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Kemudian muncul istilah yang namanya buah sulung yang wajib ditagih setiap tahun, di awal-awal tahun, di bulan-bulan orang bonusan. Kemudian ada begitu banyak persembahan-persembahan yang tidak masuk akal, yang tujuannya mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan dari jemaat. Saudara bisa lihat nggak di sini? Betapa rakusnya guru-guru palsu. Oleh sebab itu makanya disebutkan di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang memiliki cara hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan masih di dalam 2 Petrus 2 ayat 2 tadi berkata, karena mereka jalan kebenaran itu dihujat. Ya jelas ya. Jadi kalau pengajaran yang mengutamakan pencapaian kehidupan yang diberkati secara finansial, yang intinya berpusat kepada keinginan daging, justru semuanya ini mendatangkan hujat bagi kekristenan, guys. Karena orang Kristen itu justru terlihat duniawi banget. Mereka beribadah, mereka melayani, mereka melakukan firman Tuhan. Semuanya ditujukan supaya mereka mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Supaya mereka memiliki terobosan finansial menjadi orang-orang kaya. Dan motifnya begitu dipenuhi oleh hawa nafsu dan ambisi mengejar kekayaan. Bukankah kalau kita mengajarkan kebenaran-kebenaran pokok kekristenan seperti hidup kudus, menyangkal diri memikul salib, pendalaman Alkitab, mengenal akan Kristus Yesus, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Semua pengajaran-pengajaran itu justru membuat kekristenan itu dihormati. Tetapi ajaran-ajaran guru palsu itu justru membuat begitu banyak orang muak dengan kekristenan. Orang percaya kok diajar nyari duit. Orang percaya kok diajar untuk menjadi kaya. Mata duitan, duniawi sekali. Nah kemudian guru palsu ini sama seperti TV-TV nasional. Mereka lebih mengutamakan rating ketimbang kualitas. Itu sebabnya tayangan-tayangan yang berkualitas itu nggak akan laku. Sebagaimana channel ini juga sudah memberitakan firman Tuhan yang mengajarkan saudara mengenal kebenaran, belum tentu laku bila dibandingkan dengan konten-konten prank, konten-konten alay settingan. Nah, sebagaimana ayat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, kalau saya melihat kecenderungan hari-hari ini di dalam gereja Tuhan, bisa jadi guru-guru yang mengajar itu bukanlah orang-orang yang berkompeten, atau dengan kata lain, mungkin mereka memang bukan guru yang mengajarkan firman, karena mereka adalah guru-guru karbitan. Beberapa orang yang akhirnya menjadi guru di dalam gereja justru adalah selebriti, kemudian influencer, selebgram, kemudian juga seorang motivator yang jago ngomong dan jago memberikan narasi, atau orang-orang kaya, crazy rich Asian gitu, public figure, entertainer, pejabat-pejabat, you name it, apalagi. Dan orang-orang ini, guru-guru karbitan ini dikontrak oleh gereja biar gereja tuh rame. Karena tema yang ditawarkan tuh memang menarik, guys. Karena tidak jauh-jauh dari pesan mengenai kesuksesan, keberhasilan, hidup yang diberkati, mengalami terobosan finansial. Saya ada sampai malu saya mendengar kalau ada orang-orang yang berteriak, saya kaya, semakin kaya, luar biasa kaya, diulang sampai berapa kali. Kamu tetap miskin. Karena bukankah di masa sulit seperti sekarang ini, orang-orang juga memang pengen sukses ya. Supaya gereja gak sepi. Gereja memang butuh orang-orang seperti ini. Tetapi masalahnya bukan lagi berita kebenaran yang disampaikan, tetapi hal-hal yang receh, yang sampah, yang bukan tujuan Kristus sejati dalam hidup kita. Gereja pun dengan pembenaran mengikuti zaman, menyulap tempat ibadah itu menjadi pusat bisnis dan entertainment. Itu sebabnya ada begitu banyak ambisi dari pastor-pastor untuk membangun mega church, sebuah gereja yang bisa menampung dari belasan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu jemaat. Pertanyaannya simpel, membuat gereja besar-besar
Untuk bisa menampung banyak jemaat itu tujuannya buat apa? Jelas buat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya lebih suka kita mulai berpikir dari negatif dulu deh. Karena kalau saudara ingin terus terang berpikir positif, maka buat apa membangun gereja besar? Karena penginjilan ke daerah-daerah itu membutuhkan begitu banyak uang, tetapi tidak pernah ada saluran berkat ke sana. Karena latar belakang saya juga adalah penginjil ke daerah-daerah, ke desa, ke pedalaman. Saya bisa menyaksikan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kesusahan dalam penginjilan di pedesaan. Sementara orang-orang di kota besar pengen membangun mega church, apakah mereka tidak punya hati untuk memberkati perluasan kerajaan Allah itu lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan? Saudara boleh baca Alkitab baik-baik, kisah tentang Bileam, bagaimana dia dikontrak oleh Raja Balak untuk mengucapkan kutuk bagi orang Israel. Sebenarnya kalau dia berpikir dengan sehat, bagaimana mungkin dia masih berani untuk menerima tawaran Raja Balak itu kalau bukan oleh karena hatinya melekat dengan uang? Kalau dari awal dia tahu bahwa Israel itu adalah umat kepunyaan Tuhan, dia nggak bakal berani menerima tawaran itu. Siapa yang berani untuk menyumpah atau mengucapkan kutuk bagi umat kepunyaan Tuhan? Sampai beberapa kali loh Bileam itu menerima tawaran, walaupun bahasanya tuh tipis-tipis halus gitu ya, tetapi kelihatan dia mata duitannya. Kemudian sebagaimana firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 3 dan 4 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dengan menyadur strategi marketing dan manajemen, gereja mulai disulap menjadi pusat entertainment dengan tata cahaya yang mantap, dengan layar LED raksasa, dengan AC sejuk, dengan suasana ruangan seperti tempat pertunjukan yang mewah, sound system dan alat musik yang berkualitas tinggi. Jadi dengan adanya fasilitas yang bagus, tinggal sajian entertainmentnya lagi yang dikelola dengan profesional. Kemudian hadirlah pembicara dengan rasa motivator, pengkhotbah stand up komedian, pembicara dengan kesaksian punya pengalaman mengunjungi neraka, atau seorang pengkhotbah yang eksklusif, yang punya akses naik dan turun sorga dengan bebas, sampai kepada sajian-sajian entertainer macam sexy dancer atau pole dancing pun masuk dalam gereja. Pokoknya kalau hari ini sekalipun di dalam gereja itu tidak ada Tuhan, orang tetap datang ke gereja untuk alasan-alasan itu. Makanya Billy Graham pernah berkata, kalau Roh Kudus hari ini ditarik dari gereja, orang tetap akan ke gereja. Karena pemberitaan tentang Kristus itu sudah tidak menarik lagi bagi jemaat. Mereka ingin sesuatu yang entertainment, sesuatu yang menghibur. Orang gak perlu berita firman yang sejati. Orang hanya perlu hiburan ke gereja. Nyanyian yang mendayu-dayu emosi, membuat terenyuh dan menangis. Lalu mulai merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus bagiku. Tetapi faktanya tidak ada perubahan dalam hidupmu. Tidak ada pertobatan yang sejati. Tidak ada buah-buah Kristus yang konsisten dalam hidup. Tidak ada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tidak ada perubahan karakter yang menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga jemaat lebih punya prinsip seperti ini. Yang penting kami happy, komunitas kami elit, gereja kami kaya, so what? Nah, ketika gereja merasa bahwa kebenaran yang sejati tentang Kristus tidak lagi menarik bagi jemaat, maka mereka akan mencari solusi, yaitu memasukkan budaya-budaya yang ada di sekitar. Budaya-budaya yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam gereja. Karena mereka sudah tidak lagi percaya diri dengan berita tentang Injil sejati. Berita Injil hanyalah cameo, tetapi pesan yang disampaikan yang lebih dominan adalah soal menabur dan menuai di dalam gereja. Kalau kamu menabur banyak, kamu menuai banyak. Kalau kamu memberi banyak, kamu akan menerima lebih banyak lagi. Kalau kamu menabur dalam kesusahanmu, Tuhan tidak mau berhutang kepadamu, saudara. Ia akan membalas engkau lebih banyak lagi. Inilah pesan gereja di akhir zaman. Sementara para rasul dan murid-murid Kristus, jemaat mula-mula, rela menderita demi pemberitaan tentang Kristus Yesus. Rela menderita demi berita Injil, berita sukacita yang membawa keselamatan. Hari ini berita tentang menabur dan menuai
menjadi kaya, makin kaya dan luar biasa kaya adalah tema yang jauh lebih menarik untuk diberitakan. Dan mirisnya, jemaat Tuhan di akhir zaman memang suka yang seperti itu. Kita sampai di kesimpulan, apa yang sudah saya sampaikan ini mungkin terdengar pedas di telinga saudara. Tapi saya berharap saudara belajarlah mencari mutiara kebenaran yang sejati. Karena Tuhan ingin kita membangun hidup kita di atas dasar firman yang teguh. Kalau hari-hari ini pendetamu mengajarkan hal yang keliru, filter semua pengajaran mereka, tetap hormati mereka, tetapi jangan tiru perbuatan mereka, agar engkau mengalami Kristus, mengalami pertumbuhan, dan semakin hari engkau serupa dengan Bapamu yang ada di sorga. Saya percaya saudara pasti diberkati lewat pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tak bosan-bosannya saya mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi saudara untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel YouTube Simply Truth ID. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang dan Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Wow.